Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jenal, biasa dipanggil Jenal, nama panggilan Jenal. Selamat datang di channel saya, Jenal Library. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam untuk teman-teman semua. Tetap semangat untuk si mamang-mamang yang tadi pagi ketemu saya di pasar, yang tadi timunnya jatuh di jalan. Semoga dia di jalan nanti ngeh ya dan sadar bahwa timunnya itu jatuh gitu. Semoga timun yang tinggal setengah karung itu bisa dia pungut lagi ke belakang, karena tadi saya pengen manggilin dia, kita beda arah, dia ke arah timur, saya ke utara, jadi persimpangan doang gitu. Jadi saya pengen manggilin nggak bisa. Pokoknya tetap semangat buat si mamang, semoga masih ada untungnya itu jualan sayurnya ya. Oke, baik, di video kali ini saya akan membahas sebuah buku lagi, mereview sebuah buku dari Cak Nun atau MH Ainun Najib. Judulnya Allah Tidak Cerewet Seperti Kita, Islam Itu Mudah Jangan Dipersulit. Dari judulnya aja udah menarik teman-teman. Kalau misalnya teman-teman mau tahu, tonton terus videonya sampai habis ya. Oke, baik teman-teman, sebelum mereview, teman-teman misalnya mau tahu pemikiran-pemikiran Cak Nun gitu ya, suka dengan pemikirannya, atau sebelumnya pernah baca buku Cak Nun, pernah dengar ceramah Cak Nun yang semenit-semenit misalnya di Instagram, di Facebook, di WA. Teman-teman kalau misalnya mau tahu bacaan-bacaan dia, beliau aktif penulis di caknun.com, di website dia sendiri yang dikelola oleh Ma'iyah biasanya. Ya, terus kalau misalnya teman-teman mau dengar videonya atau ceramahnya, langsung aja mampir ke website, ke YouTube caknun.com juga gitu teman-teman, kalau misalnya mau mengenal lebih dekat dengan Cak Nun, karena beliau adalah salah satu penulis favorit saya gitu. Oke, baik, kita langsung review ya bukunya ya. Buku ini saya beli di tahun 2019, tepatnya bulan Maret. Saya ikut PO dulu, dapat baju dulu, sama buku bajunya juga tulisannya Allah Tidak Cerewet Seperti Kita. Itu bajunya udah luntur, udah nggak bisa dipakai, tapi bukunya tetap ada gitu. Oh iya, enaknya PO teman-teman, kalau misalnya beli buku PO itu enaknya pertama dapat tanda tangan, kedua terus biasanya dapat bonus-bonus, harganya juga lebih murah gitu. Kita langsung review ya. Buku ini memiliki halaman 240 halaman dengan 15 judul yang berbeda. Dibagi jadi ke 15 judul. Allah Tidak Cerewet Seperti Kita, Islam Itu Mudah Jangan Dipersulit. Nah, di sini diterbitkan oleh Nora Publishing gitu, atau PT Mizan Republika, anggota IKAPI. Lalu kemudian sinopsis dari buku ini, atau awal mula munculnya buku ini ketika suatu hari Cak Nun mau sholat, karena di jalan itu dia udah waktunya sholat maghrib kalau nggak salah. Dia sholat mampir di sebuah musola, ada seorang kiai jadi imam, tapi kiainya itu pas jadi imam itu garuk-garuk mulu, palanya nengok-nengok terus ya. Cak Nun dalam hati, kan dia jadi makmum gitu ya di hari itu, dalam hati dia berniat untuk mengulang sholatnya, karena kayaknya ini nggak sah tuh, kok ada gitu orang sholat kayak gini jadi imam gitu ya. Akhirnya Cak Nun berusaha mengikuti sholatnya, terus berniat mengulang sholat lagi gitu, sholat dari awal sendirian gitu. Tapi ketika si kiai itu salam, langsung negor Cak Nun, "Hei, Allah itu tidak cerewet seperti kamu," gitu. Oh, jadi oleh karena itu buku ini lahir dari sini. Jadi dari perkataan sang kiai itu lahirlah buku dengan judul Allah Tidak Cerewet Seperti Kita. Sebetulnya dari perkataan si kiai tadi kita bisa simpulkan bahwa yang pertama, hidup itu, di dalam kehidupan itu kita tidak perlu mengganggu urusan ibadah orang lain gitu ya. Yang pertama tuh, karena urusan ibadah itu masalah dia dengan Allah gitu ya. Lalu kemudian yang kedua, dari perkataan sang kiai kita tuh bisa melihat bahwa Allah itu maha pengasih dan maha penyayang, tidak kejam gitu. Allah tuh misalnya kita ibadah ya, yang penting kita niat ibadah ikhlas, terus berbuat baik ya, Allah insya Allah menerima gitu. Tidak seperti misalnya Allah itu menerima kalau kita harus sah, sholatnya harus benar gitu. Kalau misalnya nunggu benar juga bingung, kita nyari kebenaran juga bingung mau di mana gitu di zaman sekarang. Oke, baik.
Setelah itu kita masuk ke apa namanya, saya suka di bukunya karena banyak tulisan-tulisan menarik seperti ini. Terus ada yang gini tuh, mengenal akal, memahami hati. Desainnya bagus, ada gambar-gambar, tuh ada gambar-gambarnya. Terus tulisannya juga menarik. Kita langsung ke isinya ya. Buku ini memiliki 15 judul yang berbeda. Judulnya itu bisa saya sebutkan, misalnya Islam itu mudah, jangan dipersulit, menempuh gelombang, menjemput cahaya, mengasiki pengetahuan, memaafkan itu nikmat, dan lain sebagainya gitu ya. Baik, kita ke isinya. Yang bisa saya jelaskan isinya itu ya, tidak semua sih. Kita mulai dari awal gitu. Tuhan bekerja keras untuk manusia. Tuhan itu tidak mengajarkan sukses ya. Tuhan itu tidak mengajarkan kita berhasil. Tuhan itu mengajarkan kita cuma satu, berbuat benar gitu, berbuat baik dan buat benar gitu, di jalan yang lurus gitu. Lalu di sini juga ada banyak-banyak pemikiran atau konsep dari Cak Nun. Pemikiran juga bahwa di zaman ini, di buku ini ya, di zaman ini itu sudah termasuk zaman Dajjal. Tahu Dajjal kan? Dajjal tahu? Perdajalan duniawi gitu. Jadi Dajjal itu pemikiran otak-otak Dajjal itu sudah ada sejak abad Renaissance, abad di Eropa katanya abad pencerahan. Ternyata Cak Nun menyimpulkan di buku ini bahwa dimulai di abad situ itu udah masuk masa kegelapan. Masa-masa pemikiran Dajjal mulai muncul gitu, makanya banyak dari segala bidang, mau politik, agama, pendidikan, intelektual, apapun itu sudah masuk pemikiran Dajjal, makanya kita banyak konflik di dunia gitu. Lalu kemudian ada yang namanya ini sari dari Allah tidak cerewet seperti kayak itu, menanggapi fenomena di mana banyak manusia sekarang menyesatkan orang lain gitu. Menyesatkan orang lain adalah salah satu bentuk membuat kebencian kepada orang lain. Salah satu bentuk membangun kebencian adalah menyesatkan orang lain gitu ya. Lalu seharusnya gini ya, zaman sekarang tuh fenomena di buku ini Cak Nun komentari gitu, misalnya orang itu tahu bahwa ada orang tersesat tapi nggak dikasih tahu jalannya gitu. Orang sekarang tuh kan biasanya kayak gitu ya. Salah satu contoh gini, saya misalnya tersesat di jalan gitu, bawa motor di kampung orang. Terus orang itu tahu nih, ada orang tahu saya itu tersesat, bukan yang ngasih tahu, malah dia marah-marah, nunjuk-nunjuk, sesat gitu. Karena itu sesuatu hal yang apa namanya ya, ya namanya orang mah kalau kita ngerti mah kasih tahu gitu. Itu awal muncul benih-benih kebencian biasanya gitu, dan dibahas di buku ini gitu. Lalu ada yang namanya mengenal akal, memahami hati, bahwa di sini juga Cak Nun berpersepsi tentang negara, tentang Indonesia, bahwa Indonesia itu negara sarung. Sarung itu bisa dipakai serbaguna untuk apapun bisa ya. Untuk misalnya lagi habis tahlilan, bawa kue juga bisa gitu. Untuk sholat bisa, untuk apapun juga bisa. Nah, Cak Nun itu mempresentasikan Indonesia itu seperti sarung. Karena seperti sarung itu kenapa? Karena birokrasinya nggak jelas gitu. Gak jelasnya seperti apa, baca bukunya nanti. Kalau mau kamu beli, bisa beli di Shopee, banyak lah. Lalu kemudian masih banyak hal-hal yang perlu dijelaskan sebenarnya di buku ini, cuma nih masih banyak sebetulnya gitu. Oh iya, ini cara untuk menghadapi masa depan adalah tidak membenci siapapun. Anjay, keren ya. Jadi di sini juga ada analogi gini, misalnya kalau kamu misalnya orang kan, kalau ada di sini memaafkan itu nikmat. Analoginya seperti apa? Misalnya kalau orang Yahudi itu ditampar, dia nampar balik membalas. Kalau orang Nasrani itu lebih bijaksana, dia itu lebih arif. Orang Nasrani itu misalnya ditampar pipi kiri, dia minta ditampar lagi pipi kanan, dia memberikan pipi kanan untuk kembali ditampar. Nah, di Islam itu di tengah-tengah itu. Islam itu ada di tengah, mendamaikan. Jadi Islam itu menyuruh kalau misalnya kamu mau membalas silahkan ya. Cuma kalau misalnya kamu bisa memaafkan, itu lebih mulia di sisi Allah gitu.
Bukunya sih ini keren. Buku ini termasuk buku self improvement, buku politik, buku agama, pemikiran, terus motivasi, banyak di sini. Kita pemaknaan hidup bisa dipelajari di buku ini gitu. Terus persepsi-persepsi tentang pendapat-pendapat yang terjadi di masyarakat itu juga dibahas di buku ini. Buku ini cocok untuk orang-orang 18 tahun ke atas lah, untuk yang suka-suka mikir gitu ya. Padahal di sini juga disebutkan ya bahwa pemikir itu nggak ada, capek atuh kalau mikir terus mah gitu. Oke, baik, itu terus agak dari buku ini saya punya hal yang penting ya. Yang dari buku ini ya. Orang-orang itu kan kalau membaca ya memiliki kesimpulan yang berbeda-beda. Saya pun menyimpulkan buku ini nih. Untuk kesimpulan saya, hal yang bisa saya ambil yang bisa saya pelajari dari buku ini itu ada yang menarik yaitu cara berhubungan kita dengan manusia. Kita manusia ingin menjadi manusia, lalu berhubungan baik dengan manusia itu ada aturannya. Aturannya itu ada 3. Yang pertama, 1, tidak boleh mencuri dari manusia. Yang kedua, tidak boleh menghina manusia. Dan yang ketiga, tidak boleh membunuh manusia. Fenomena yang terjadi sekarang itu disebabkan karena 3 hal itu dilanggar gitu. Teman-teman kalau misalnya punya 3 prinsip ini diatur gitu ya, yaitu tidak mencuri, tidak menghina, dan tidak membunuh, itu dunia bisa baik-baik aja gitu. Ibarat misalnya di Indonesia, kenapa pemerintah berantem dengan rakyatnya itu karena misalnya karena ada yang dihina atau ada yang dicuri gitu, bisa pemerintah korupsi gitu ya. Lalu kemudian kalau dalam sepak bola sekarang marak yang namanya rasisme itu kan itu pelanggaran norma. Yang tadi 3 itu, yang kedua itu menghina orang lain. Kalau misalnya itu dihindari, sebenarnya nggak ada konflik dalam sepak bola juga. Penyelesaiannya yaitu kita nggak boleh yang namanya menghina orang lain. Kalau misalnya yang ketiga-tiganya memiliki unsur ketiganya nih yang dilanggar oleh dunia itu, yaitu perang antara Israel dan Palestina. Israel dan Palestina itu perang ya karena ada yang dicuri, ada yang dihina, dan ada yang dibunuh gitu. Makanya terjadi perang. Perang di dunia 1, perang dunia 2, sampai sekarang ada perang-perang yang tidak terlihat itu pun itu sebetulnya awal mula terjadi itu dampak dari melanggar 3 hal itu. Jadi prinsip yang tadi itu untuk saya pribadi saya tanamkan gitu dari buku ini gitu. Sebenarnya masih banyak buku ini menyangkut hal-hal yang baik, pemikiran yang baik. Teman-teman kalau suka baca, nyari bisa di Shopee, bisa juga di toko-toko, di online shop juga banyak maksudnya. Lalu bisa juga teman-teman beli di toko buku ada, kalau misalnya masih ada gitu ya. Kalau biasanya banyakan sih di online shop gitu. Terima kasih, itu saja yang bisa saya sampaikan ya. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.